warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai petunjuk-petunjuk telah terjadinya evolusi. Dengan dosen pengampu adalah Ibu Azanuzula Putri SPD MPD. Yang beranggotakan itu saya sendiri selaku moderator dan pemateri, yaitu Devi Oktanovianti, dan satu teman saya yaitu Khairunisa sebagai pemateri. Baik, saya lanjutkan langsung ke pembahasan pertama, yaitu mengenai fisiologi perbandingan dan biokimia yang akan dijelaskan oleh teman saya Khairunisa. Kepada Khairunisa, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama kami mengenai bukti fisiologi, perbandingan, dan biokimia. Perbandingan fisiologi yakni membandingkan kemiripan dalam hal faal berbagai makhluk hidup mulai dari mikroorganisme sampai manusia. Kemiripan faal atau proses fisiologis contohnya adalah proses respirasi semua organisme yang membutuhkan oksigen. Walaupun jumlah sel dan morfologi setelah dewasa berbeda-beda, namun kegiatan fisiologis di dalam setiap selnya memiliki kemiripan. Adapun kemiripan-kemiripan tersebut dalam hal 1. Metabolisme, 2. Sintesa protein, ketiga respirasi, dan yang keempat adalah sintesa ATP dan penggunaannya dalam aktivitas hidup. Kekerabatan antara berbagai jenis makhluk hidup dapat diuji secara biokimia. Salah satu percobaan biokimia yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kekerabatan berbagai organisme adalah uji presipitin oleh Nathanael. Nah, dasar percobaan ini adalah adanya presipitin atau endapan pada suatu reaksi antigen-antibodi. Banyak sedikitnya endapan yang terbentuk dapat digunakan untuk menentukan jauh dekatnya kekerabatan antara suatu organisme yang satu dengan organisme yang lainnya. Pada percobaan ini, kelinci disuntik dengan serum manusia berulang kali. Kelinci akan membuat berbagai molekul antibodi yang sangat bervariasi terhadap semua determinan antigen yang asing baginya. Serum kelinci yang telah mengandung zat antibodi anti-human disuntikan atau dicampur ke dalam berbagai jenis makhluk hidup lain, yakni manusia, gorila, orangutan, babon, kelinci, kucing, anjing, banteng, dan lain-lainnya. Nah, banyaknya endapan ditentukan oleh jauh dekatnya kekerabatan antara kelinci dengan makhluk-makhluk hidup tersebut. Makin jauh kekerabatannya, maka makin banyak presipitinnya. Berikut adalah tabel mengenai asal serum organisme serta jumlah endapan reaksi terhadap manusia. Berikut adalah tabel lainnya mengenai seberapa banyak sedikitnya endapan yang terbentuk akibat reaksi tersebut yang dapat digunakan untuk menentukan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara suatu organisme dengan organisme lainnya, yaitu antara spesies manusia dengan spesies makhluk lainnya. Seperti manusia, maka jumlah perbedaan asam aminonya 0, perbedaan dengan gorila 1, hingga perbedaan dengan kedelai 124 perbedaan asam aminonya. Contoh bukti lainnya perbandingan biokimia yaitu 1 terhadap homologi biokimia. Misalnya fakta bahwa enzim sitokrom terdapat pada semua organisme. Sitokrom C mempunyai rantai polipeptida antara 104 sampai dengan 112 asam amino tergantung organismenya. Kedua, banyak persamaan urutan asam amino penyusun protein. Bahkan antara manusia dan monyet rhesus hanya berbeda pada satu tempat. Yang ketiga, urutan asam amino pada hemoglobin menunjukkan persamaan yang dekat, terutama pada spesies-spesies yang diduga berkerabat dekat. Yang keempat, sebagian besar vertebrata mempunyai hormon yang sama atau mirip. Misalnya, prolaktin terdapat pada vertebrata ikan, burung, dan mamalia. Dan yang terakhir adalah keragaman susunan biokimia antar makhluk hidup hanya dapat dijelaskan melalui cara teori evolusi.
Bukti anatomi perbandingan. Analogi adalah menunjukkan fungsi yang sama tetapi mempunyai struktur dasar yang berbeda. Misalnya sayap burung dengan sayap serangga mempunyai fungsi yang sama tetapi struktur dasarnya berbeda. Burung mempunyai kerangka tulang sayap sedangkan serangga mempunyai sayap yang tersusun dari lapisan kitin yang keras, tetapi keduanya berfungsi untuk terbang. Berikut adalah gambar perbandingan analogi sayap pada beberapa hewan, yaitu pada hewan kupu-kupu, burung, hingga kelelawar. Mereka mempunyai struktur dasar penyusun sayap yang berbeda namun fungsinya sama, yaitu untuk terbang. Variasi. Pada tanaman dan hewan terdapat persamaan sifat atau ciri tubuh atau yang disebut dengan keseragaman sifat. Dalam keseragaman sifat, ternyata masih terdapat perbedaan atau keberagaman sifat, misalnya warna, bentuk, berat, dan ukuran. Jadi, keanekaragaman hayati terbentuk karena adanya keseragaman dan keberagaman sifat atau ciri makhluk hidup. Pada variasi, keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Nah, keanekaragaman gen ini menyebabkan variasi antar individu sejenis, misalnya variasi genetik pada kelompok bunga mawar atau kelompok kumbang. Berikut adalah salah satu contoh dari variasi genetik pada kelompok kumbang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Oktavianti. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai penyebaran geografi. Nah, makhluk hidup yang berasal dari satu spesies yang hidup pada satu tempat setelah mengalami penyebaran ke tempat lain, ini sifatnya nanti akan berubah-ubah. Nah, perubahan ini juga terjadi karena di tempat yang baru makhluk hidup tersebut harus beradaptasi dengan kelestariannya. Nah, selanjutnya adaptasi yang bertahun-tahun dilakukan akan mengakibatkan atau akan menyebabkan semakin banyaknya penyimpangan sifat bila dibandingkan dengan makhluk hidup semula. Nah, dua tempat yang dipisahkan oleh pegunungan yang tinggi dan samudra yang luas ini mempunyai flora dan fauna yang berbeda-beda. Nah, perbedaan antara susunan flora dan fauna di kedua tempat itu antara lain disebabkan oleh adanya isolasi dari geografisnya. Nah, contohnya itu pada bentuk paruh burung finch yang ini ditemukan oleh Darwin di Kepulauan Galapagos. Nah, dari pengamatannya ini tampak burung-burung finch ini memiliki paruh dan ukuran yang berbeda-beda, yang menunjukkan mempunyai hubungan dengan burung finch itu yang berada di Amerika Serikat. Nah, kemungkinan karena sesuatu hal burung ini berimigrasi ke Galapagos. Nah, mereka ini menemukan lingkungan baru yang berbeda dengan lingkungan awalnya atau lingkungan habitat pertamanya atau lingkungan moyangnya. Nah, burung ini kemudian berkembang biaklah dan memiliki keturunan yang mempunyai sifat sesuai dengan lingkungan yang akan lingkungan untuk dia bertahan hidup nantinya. Nah, sedangkan yang tidak bertahan maka dia akan mati. Nah, karena lingkungan yang berbeda, burung-burung itu menyesuaikan dirinya dengan jenis makanan yang ada di lokasi atau di tempatnya, yaitu di Galapagos. Akhirnya terbentuklah 14 spesies burung yang berbeda dalam bentuk dan ukuran paruhnya. Oke, baik, selanjutnya itu kita masuk ke slide kedua, yaitu mengenai tentang penyebaran geografisnya. Dari perkembangan variasi paruh burung finch ini terjadi karena seleksi secara alam oleh
jenis makanan yang berbeda-beda. Nah, teman-teman bisa lihat jenis-jenis dan bentuk-bentuk dari dari masing-masing paruh burungnya itu. Ada yang meruncing, ada yang apa ya? Ya, teman-teman bisa lihat sendiri di situ bentuk-bentuknya banyak sekali. Paruh-paruh burungnya masing-masing mempunyai ciri khas dan perbedaannya masing-masing. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu homologi. Nah, homologi ini menurut organ tertentu memiliki struktur dasar yang sama, akan tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Victoria Henuhili. Nah, Victoria dan kawan-kawannya ini dia menyatakan bahwa homologi ini merupakan keadaan di mana memiliki bentuk dasar yang sama tetapi fungsinya itu berbeda. Nah, untuk bentuknya berbeda, contohnya itu contohnya homologi anggota tubuh bagian vertebrata, yaitu humerus, radius, ulna, karpal, dan metakarpal. Nah, ini berada di manusia, di organ tubuh manusia, burung, lumba-lumba, dan gajah. Nah, oke. Selanjutnya itu analogi secara sistematik, organ mengemban fungsi yang sama, tidak memiliki bentuk dasar yang sama. Contohnya saja analogi antara sayap insekta dengan sayap burung. Lebih jelasnya kita dapat melihat dari gambar yang sudah saya sajikan di PPT. Itu teman-teman ada empat bentuk homologi. Yang pertama itu ada sayap, itu ada lengan manusia, sayap burung. Oke, selanjutnya itu ada lumba-lumba dan ada juga kaki dari gajah. Oke. Masuk ke berikutnya, yaitu ada kesamaan dasar dalam struktur yang diturunkan dari nenek moyang, yang umumnya ini disebut juga dengan struktur homolog. Ini lebih jelasnya, homolog adalah struktur dasar yang sama, yang diturunkan secara genetik dari nenek moyang, yang umumnya ini yang umum, tetapi dia kemudian memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, satu contoh homologi yang baik adalah tulang lengan depan vertebrata. Nah, semua vertebrata seperti burung, ikan paus, manusia ini mempunyai struktur dasar tulang lengan depan yang sama. Nah, kemudian melewati proses perubahan evolusi dari nenek moyang yang umum. Nah, kemudian ini menampilkan fungsi yang berbeda-beda. Kesamaan dasar anggota gerak ini tidak hanya meliputi tulang saja, tetapi juga otot, saraf, persendian, dan pembuluh darah. Nah, semua kesamaan ini menunjukkan bahwa organ tersebut berasal dari struktur yang sama, gitu. Dan selanjutnya berubah struktur sehingga menjadi fungsi yang berbeda juga. Peristiwa ini dikenal dengan nama homologi. Nah, contoh dari homologi bukti evolusi misalnya ini tangan manusia dan sayap burung. Untuk tangan manusia ini lebih cocok untuk memegang, sedangkan kalau sayap burung ini untuk terbang. Nah, contoh lagi homologi lainnya adalah tangan manusia homolog dengan kaki depan kucing, kuda, buaya, dan vertebrata lainnya. Nah, ada contoh lain dari yang saya sebutkan tadi. Nah, itu kan yang saya sebutkan ada contohnya tangan manusia homolog dengan kaki depan kucing, kuda, buaya, dan vertebrata lainnya. Nah, fungsinya ini walaupun dia
dia sama, namun dia berbeda untuk fungsinya. Nah, itu seperti teman-teman bisa lihat di PPT yang sudah saya sajikan, itu ada bentuk dari tangan manusia, kaki kucing, kaki kuda, kaki kucing, paus, dan kelelawar. Oke. Selanjutnya masuk ke pembahasan berikutnya mengenai tentang struktur kaki serangga. Nah, semua serangga ini terdiri dari 5 bagian yang selalu terjadi dalam urutan yang sama. Mulai dari dada, yaitu tersusun atas bagian coka, trochanter, femur, tibia, dan tarsus. Oke. Nah, bagian-bagian ini memiliki segmen tunggal, kecuali di bagian tarsusnya ya. Tarsus ini memiliki segmen yang bervariasi, mulai dari 1 sampai dengan 5 segmen. Ada banyak perubahan adaptif dalam kaki serangga selama evolusi kelompok. Banyak serangga yang memiliki tipe kaki berjalan yang sederhana, seperti kaki pertama dan kaki kedua belalang. Nah, tipe-tipe tersebut bisa kita lihat dari yang ini, yaitu ada hind leg atau kaki belakang dari belalang. Ini merupakan modifikasi untuk melompat. Sedangkan forelimbs dari mole cricket yang dimodifikasi feet untuk menggali kaki kutu babi yang disesuaikan untuk menempel pada rambut. Oke. Selanjutnya ada kaki kumbang, diving, dibangun untuk berenang. Oke, otak vertebrata ini menyajikan contoh yang baik dari homologi. Nah, otak vertebrata ini mulai dari ikan hingga mamalia terbuat dari bagian yang sama, seperti lobus penciuman, otak hemibola, lobus optik, otak kecil, medula, dan sebagainya. Nah, sebagai salah satu bergerak lebih tinggi melalui sari, beberapa lobus ini menjadi lebih menonjol daripada yang lainnya. Hal ini terjadi karena adaptasi dan perubahan evolusioner. Dengan demikian, belahan otak jauh lebih kecil dari lobus optik pada ikan. Dan dalam mamalia ini mereka menjadi lebih menonjol. Oke. Menyembunyikan jejak lobus optik bawah mereka. Hal ini disebabkan perbedaan kecerdasan antara ikan dan mamalia, bahwa belahan otak menjadi lebih berkembang di keduanya. Oke. Untuk selanjutnya, pada catatan fosil, materi selanjutnya mengenai catatan fosil. Nah, kata fosil ini berasal dari bahasa Latin. Apa itu fosil? Fosil itu kalau dari bahasa Latin dia berarti fedora. Fedora ini artinya menggali. Nah, oleh karena itu fosil dapat diartikan sebagai sisa-sisa makhluk hidup yang telah membantu atau tertangkap di dalamnya. Fosil yang ditemukan dapat berupa tulang, jejak-jejak yang sangat membantu. Teori evolusi itu sendiri ditunjuk dengan sederet fosil yang ditemukan dalam lapisan permukaan bumi tua ke lapisan permukaan muda yang memperhatikan adanya perubahan secara angsur berangsur. Nah, fosil ini juga biasanya ditemukan secara kebetulan atau tidak sengaja, dan sangat jarang ditemukan fosil dalam keadaan yang utuh. Oke, selanjutnya yaitu ada beberapa faktor yang menyebabkan jarang ditemukannya fosil dalam keadaan utuh. Nah, yang pertama itu ada pengaruh angin, aliran air, dan bakteri pembusuk.
Yang kedua, ada terdapat beberapa organisme atau bagian yang tidak dapat membantu sama sekali. Dan yang ketiga itu ada terjadinya lipatan bantuan bumi akibat gempa bumi seperti tanah longsor dan letusan gunung berapi. Hewan pemakan bangkai yang sering membawa bagian tubuh bangkai ke tempat lainnya. Nah, ada mekanisme dari evolusi kuda juga, yaitu diantaranya ukuran tubuh menjadi semakin besar. Dari awalnya berukuran sebesar kucing, ini akan menjadi sebesar kuda sekarang gitu. Ukuran kepala menjadi lebih besar dari jarak antara mulut dengan mata semakin jauh. Ukuran leher menjadi lebih panjang dan ukuran geraham depan dan belakang semakin besar, berlapis email, dan bentuknya ini semakin sesuai untuk memakan rerumputan. Baik, selanjutnya itu ada dari mekanisme evolusi kuda itu juga terdiri dari ukuran dari kaki depan dan kaki belakang semakin panjang, gerakan kakinya itu semakin lincah, larinya juga semakin cepat, tetapi kekurangannya yaitu kemampuan rotasi tubuhnya itu menjadi berkurang. Nah, lanjut lagi untuk jumlah jari kuku dari 5 itu dia menjadi 1 jari dan bentuknya itu semakin panjang. Jari kedua dan keempat itu mengalami kemunduran sehingga menjadi organ yang tidak berfungsi lagi atau rudimenter. Ada juga bagan yang sudah ditampilkan oleh pihak penyaji mengenai perkembangan gen evolusi kuda. Nah, perkembangan gen evolusi kuda ini teman-teman bisa lihat sendiri bagannya dan mekanisme dari perkembangan gen evolusi kuda. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok penyaji. Terlebih terpulang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.